Nabi tidak akan datang lagi. Allah sudah tutup pintu kenabian. Tapi kereta kenabian harus berjalan sampai hari kiamat. Saya dai, baru pedagang. Saya bawa dagangan saya jadi asbab hidayah. Saya dai, baru petani. Sawah ladang saya bagaimana jadi asbab hidayah. Saya dai, baru saya ke kantor. Tapi keberadaan saya di kantor bagaimana jadi asbab hidayah. Begitu nyong. Sebagaimana dagangan adalah model untuk ambil manfaat dalam menyelesaikan masalah kita dan memenuhi hajat kita. Sawah ladang adalah model petani-petani untuk mengambil manfaat daripadanya dalam menyelesaikan masalah dan tunaikan hajatnya. Kepegawaian ada satu model bagi pegawai-pegawai mengambil manfaat dari kantor untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya, menunaikan hajat. Demikian juga hadirin, sholat adalah satu model mengambil manfaat langsung dari kudratullah lewat amal dalam menyelesaikan masalah kita dan umat. Kalau sholat kita 2 rakaat nggak bisa mendatangkan 1 piring nasi, kata Maulana Yusuf, bagaimana bisa mendatangkan bidadari? 10 menit Allahu Akbar, Assalamualaikum, 10 menit. Kalau yakin kita tidak bisa bawa kepada akhirat, kalau akhirat tidak bisa terbayang 10 menit dalam sholat penuh dengan malaikat di masjid, bagaimana di pasar yang 12 jam bisa terbayang akhirat? Bagaimana di kantor, di parlemen bisa terbayang akhirat kalau di masjid tidak terbayang akhirat? Kalau di masjid Allahu Akbar 10 menit kita nggak yakin dengan takbir, dengan tasbih, dengan tahlil, dengan selawat, dengan istighfar, dengan qiyam, dengan rukuk, dengan sujud, dengan kaidah, lebih berharga daripada dunia beserta isinya. Dan dengan arkan dan azkar inilah beta kompor menyala. Dengan azkar dan arkan inilah SPP anak-anak beta terbayar. Dengan azkar dan arkan inilah pulsa HP terbayar, pulsa listrik terbayar. Kalau kita tidak yakin 10 menit dengan perbuatan dan ucapan dalam sholat semua masalah selesai, bagaimana di toko kita bagaimana di toko, di pasar yang 12 jam kita bisa yakin dengan Allah? Pertama kita latih keyakinan itu waktu sholat. Olehnya itu azan dikumandangkan, bina keyakinan dulu, baru ke masjid. Jangan berdagang dulu waktu azan. Waktu azan diam, jangan ada tindakan, jangan ada gerakan, supaya yang diazankan itu masuk di hati. Dan supaya masuk di hati, kita juga ucapkan setelah itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah yang kuasa, bagaimana Allah kasih kita? Muhammadur Rasulullah. Allah kasih kita lewat amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan terlalu banyak, mulainya dari mana? Hayyalah salat. Betulkan salat kamu, semua amalan kamu baik. Amalan kamu baik, dagangan kamu jadi baik, pernikahan kamu jadi baik, rumah tangga kamu akan jadi baik. Kemudian dalam salat, kalau 10 menit Allahu Akbar, kita nggak merasa dilihat oleh Allah. 10 menit nggak merasa dilihat oleh Allah. Bagaimana di pasar bisa merasa dilihat oleh Allah? Ucapkan la ilaha illallah, segera la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak bisa, susah. Tidak, apa yang kau ingat sekarang? Si Susi depan mata saya, langganan saya di pasar. Halo, halo, nahlo, nahlo. Bisa nggak di pasar kita ingat Allah? Kalau nggak bisa, belajar. Tinggalkan pasar lebih lama. Cuma dari pagi sampai zuhur tinggalkan pasar. Habis zuhur nanti ketemu lagi di pasar, datang lagi masjid, terbayang lagi pasar, terbayang lagi Since, Susi. Maka kalau waktu yang singkat itu nggak bisa, 3 hari tinggalkan pasar. 3 hari nggak bisa, 40 hari tinggalkan pasar. Karena maksud yang sebetulnya bukan tinggalkan toko. Maksud yang sebetulnya jangan ada kesan kepada toko, jangan yakin dengan toko, jangan terbayang toko waktu sholat. Itu perlu kita banyak ustaz zikrullah, banyak baca Quran, banyak baca doa-doa masnunah. Bersedia insyaallah. Nah, kalau sholat kita kerjakan dengan yakin kepada Allah, yakin kepada akhirat, yakin kepada amal-amal baginda sallallahu alaihi wasallam, dikerjakan dengan ilmu masailnya, dengan rukun-rukunnya dan sunnah-sunnah dan mustahabahnya, dengan menghadirkan fadilah-fadilahnya, dengan kaifiat hati merasa dilihat oleh Allah. Waktu rukun
ruku, waktu sujud, waktu kaidah, waktu berdiri. Hadirin, maka kita angkat tangan. Perjuangan kita Allah tidak sia-siakan. Allah katakan, ya abdi, labbaika ya abdi. Allah bilang, kau mau apa sekarang? Ars Allah bergetar, pintu khazanah terbuka. Allah kasih kita kadang dengan kerja, kadang tanpa kerja. Kadang dengan duit, kadang tanpa duit. Allah kasih kita rumah, Allah kasih kita kapling, Allah kasih kita kendaraan. Allah berangkatkan kita ke IPB. Kadang ada duit, kadang tidak ada duit, berangkat. Dengan sholat kita berangkat, bukan dengan duit. Terserah Allah nanti, apakah Allah turunkan duit dari langit atau dari atap. Betul, bukan hoax. Atau buka bantal, Allah letakkan duit ya. Bukan Allah yang letakkan, Allah suruh ular letakkan di situ. Ular datang kasih kau duit, tikus datang kasih kau duit. Saya punya pembicaraan ini bukan berarti dilarang Tuhan kerja di pasar, bukan itu. Tapi kita latih ini, bagaimana kita mulai belajar mengambil langsung dari kudrat Tuhan lewat amal, jangan lewat toko terus. Rawan di situ, rawan. Banyak bisanya di situ. Yang selamat yang sudah tahu bagaimana terhindar daripada bisa ular. Jangan kau coba-coba pegang ular kalau kau tidak tahu caranya. Bukan dilarang pegang ular, tapi dilarang kau pegang ular di saat kau belum bisa terhindar pada bisanya ular. Kalau kau sudah bisa terhindar, silakan. Buka buku-buku, Allah letakkan duit di buku. Atau duit kamu tidak akan habis-habis, barang kamu tidak akan rusak-rusak. Dan Allah cabut dari hati kamu keinginan kepada dunia. Gak ada yang ingin dunia lagi. Dunia yang ingin kamu gak naksir dunia, dunia yang naksir sama kamu. Sehingga iman sampai kepada level lihat duit dengan pasir sama. Datang duit, hilangnya duit sama. Lihat 1 rupiah dengan 1 miliar sama. Dikasih duit nggak dikasih duit sama. Karena duit sedikit atau banyak nggak bisa buat apa-apa. Yang buat siapa? Kalau itu datang duit pun tidak merubah kehidupan kita. Ini karpun di sono, di sono. Waktu miskin aktif, sudah kaya nggak aktif. Waktu jomblo, masya Allah jos, udah kawin hosh. Ya betul. Tidak begitu. Setiap saat istiqomah dalam setiap keadaan. Oleh itu harta yang kita dapati bukan untuk disimpan-simpan. Harta yang banyak bukan untuk anak istri mengikuti syahwatnya, sekedar keperluan, sekedar cukupi. Tapi harta yang berlebihan untuk dakwah. Setiap 3 tahun ke Pakistan lagi, setiap 2-3 tahun ke India Pakistan lagi, setiap 3 tahun ke negeri jauh. Bawa itu harta keliling dunia. Gunakan harta itu untuk membantu keperluan-keperluan di markas. Gunakan harta itu untuk memperhatikan keluarga yang ditinggal oleh suaminya yang keluar dari Allah SWT. Gunakan harta itu untuk membantu ulama-ulama, berkhidmat kepada ulama, menyebarkan Al-Quran. Kemudian cari santri-santri, cari ibu-ibu sabil yang kehabisan uangnya, cari orang yang berutang tidak mampu membayar utangnya, cari yatim piatu. Harta kita jangan untuk anak kita sendiri, jadikan harta kita juga untuk anak-anak yatim piatu. Hidup sederhana, pakaian sederhana, rumah sederhana, kendaraan sederhana, bersedia. Kalau sistem ini kita lakukan, hadirin. Dan satu lagi, di samping harta yang halal dan kita salurkan harta kepada tempat yang benar, saya sudah katakan tadi, tegakkan keadilan di dunia. Jangan lihat suku, jangan lihat keluarga, jangan lihat bahasa, lihat yang benar siapa. Kalau orang Islam yang zalim, kita bantu orang non, kita lawan dia dalam Islam ini karena dia zalim. Kalau bapak kita yang mencuri, kita lawan bapak kita bantu orang yang dicuri. Tegakkan keadilan di dunia. Pertama, insaf. Yang kedua, tegakkan ihsan. Insaf itu adil. Kalau ihsan itu orang tidak layak pun kita kasih. Itu ihsan. Ihsan apa? Kita butuh makan, orang lain juga butuh makan. Kita korbankan perut kita yang lapar, dahulukan perutnya orang lain. Itu namanya ihsan.
Kehidupan ini kalau kita lakukan, Allah ridho dengan kita. Allah kembalikan harta kepada pangkuan kita. Dunia akan tunduk di bawah kaki kita. Dan kita diperkenankan kembali oleh Allah mengatur dunia dengan agama. Jadi khalifah Allah di muka bumi. Siapa yang niat agama tersebar ke seluruh penjuru dunia, ya, itu tidak cukup dengan angkat tangan. Mari tuan, daftar 4 bulan ke India, Pakistan, Bangladesh. Istimewa Tonggi bulan Januari ini, Juru Kudama bulan Maret. Silakan. Silakan Pak. Istimewa Tonggi bulan Januari ini, Juru Kudama bulan Maret, Istimewa Rewin bulan November. Silakan daftar. Boleh 40 hari Pak, 40 hari. Siapa yang daftar 40 hari? Bulan akhir Januari 40 hari. Coba yang belum 4 bulan aja 4 bulan, yang belum 40 hari aja 40 hari. Ayo, ajak, dakwah. Ayo. Kalau nggak mau ajak orang. Nggak mau dakwai orang. Insyaallah 5 menit, 10 menit kemudian azan dikumandangkan.